Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Gusti Saputro. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Total Productive Maintenance, yaitu tentang implementasi TPM di perusahaan tempat saya bekerja. Baik, pertama, di sini ada biodata saya ya, yaitu pertama mata kuliahnya yaitu Total Productive Maintenance, dan dosennya yaitu Bapak Didi Junaidi STMT, dan nama saya sendiri yaitu Robi Gusti Saputro, beserta nomor induk mahasiswa, nomor HP, email, serta tahun pembuatan dari materi ini. Dan selanjutnya yaitu biodata saya di perusahaan, yaitu saya bekerja di perusahaan ini hampir 1 tahun di bagian produksi dan posisi saya sebagai operator. Baik, pada tugas besar kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi 5S di perusahaan tempat saya bekerja. Pendahuluannya yaitu, dalam meningkatkan mutu, selalu ada banyak cara dan alat yang dapat digunakan. Mutu untuk lingkungan tempat kerja yaitu 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Setsuke. Yang itu merupakan salah satu metode yang telah efektif dalam manajemen penataan lini produksi. PT ABC telah mengimplementasikan pendekatan 5S pada seluruh divisi dan selalu melakukan evaluasi, terutama yang dilakukan pada divisi produksi, di mana untuk mengetahui hasil implementasi 5S maka dilakukan evaluasi dan asesmen 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Setsuke. Mohon maaf, di sini saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya ya, gitu. Jadi saya akan menyamarkannya saja ya. Di sini PT-nya itu PT ABC. Baik, selanjutnya. Ya, PT ABC ini menawarkan berbagai macam jenis produk sistem perpipaan dengan berbagai jenis ukuran sesuai yang dibutuhkan konsumen. Di dalam perusahaan produksinya, PT ABC menganut make to stock, yaitu pembuatan produk tanpa menunggu order dengan menyimpannya di gudang, namun tidak mengesampingkan ketepatan waktu untuk menyelesaikannya. Dalam menjaga kepercayaan pelanggan, maka semua pesanan konsumen harus diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama karyawan di semua departemen yang turut andil untuk memajukan perusahaan tersebut. Salah satunya adalah divisi produksi, di mana implementasi 5S secara langsung membantu kelancaran proses produksi pada suatu perusahaan. Dengan adanya karyawan yang bekerja sama dalam pelaksanaannya menjadi salah satu sumber penting dalam perusahaan, dan adanya budaya bekerja yang terstruktur dapat membantu para karyawan untuk meningkatkan komitmen kerja tinggi bagi organisasi. Program 5S merupakan dasar bagi mentalitas karyawan untuk melakukan perbaikan atau improvement, dan juga untuk mewujudkan kesadaran mutu, yaitu quality awareness. Berikutnya itu contoh implementasinya. Yaitu pertama dengan memanfaatkan tempat kerja yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan, dan ruang sistem untuk melatih kebiasaan para pekerja dalam usaha meningkatkan disiplin kerja dan lain-lain yang tidak tertata rapi atau tidak sesuai pada tempatnya, yang akan menyebabkan terjadinya kendala pada proses produksi, di mana alat maupun hasil produksi akan mudah tercampur. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gambar penempatan di perusahaan saya, itu tempat penempatan cap stempel sesuai jenis produknya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi nanti jika tersusun rapi seperti ini akan memudahkan operator untuk mengambil cap ya. Jadi kalau ditaruhnya sembarang tempat akan menyebabkan operator tersebut harus mencari terlebih dahulu kan, karena mudah barang tersebut tercampur. Jadi kalau sistemnya seperti ini akan mudah untuk ditemukan karena sudah ada label dan juga penempatannya sesuai dengan produknya masing-masing. Hal-hal tersebut juga sangat mempengaruhi waktu proses produksi, yaitu terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pada pengerjaan yang tidak sesuai dengan due date pesanan pelanggan.
Itu fungsi 5S ini untuk menghilangkan pemborosan waktu bekerja ya. Dan berikut ini adalah penerapan 5S yang dilakukan di PT tempat saya bekerja. Pertama yaitu Seiri atau pemilahan. Istilah ini berarti mengatur segala sesuatu, memilah dengan aturan atau prinsip tertentu di mana produk oke dan NG dipisahkan. Seiton berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau di dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Hal ini adalah cara untuk menghilangkan pemborosan atau waste. Waktu proses pencarian yang diutamakan di sini adalah manajemen fungsional dan penghapusan proses pencarian, seperti yang dijelaskan pada contoh gambar sebelumnya ya. Berikutnya itu seiso atau pembersihan. Dalam istilah 5S berarti membuang sampah, kotoran, dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu sebelum dan sesudah bekerja. Pembersihan merupakan salah satu bentukan pemeriksaan sehingga menciptakan tempat kerja yang tidak memiliki cacat dan celah, di mana kita harus memilah atau membersihkan benda-benda asing yang tidak perlu ya di tempat kerja, karena itu akan mengganggu proses berjalannya produksi. Dan berikutnya yaitu seiketsu atau pemantapan. Pemantapan mencakup 3S yaitu Seiri, Seiton, Seiso tetap berjalan dengan baik agar setiap penyimpanan lebih mudah diketahui. Konsep ini harus terus berjalan setelah 3 konsep 5S di atas dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar semua barang atau peralatan, pakaian kerja, tempat kerja, dan material lainnya tetap dalam kondisi bersih dan rapi. Dan yang terakhir itu Shitsuke atau pembiasaan. Pembiasaan ini berarti pelatihan dan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal pembiasaan ini memastikan setiap karyawan memiliki kesadaran dan menetapkan program 5S dengan disiplin, yaitu dengan selalu menerapkan kebiasaan 5S ini akan membantu jalannya produksi, dan dimana juga pihak perusahaan bisa memberikan penghargaan bagi setiap divisi untuk agarnya bisa memberikan penghargaan dan bisa memberikan motivasi kepada karyawan lainnya untuk menjaga divisinya masing-masing agar tetap bersih. Dan di sini manfaat 5S yaitu 5S merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan ruangan. 5S dapat diterapkan dalam manajemen produksi untuk penataan dan penyimpanan barang dengan memperlihatkan efisiensi, mutu, dan keamanan dengan cara melakukan penyimpanan yang optimal, di mana dokumen peralatan ditempatkan sesuai dengan tempat dan fungsionalnya masing-masing agar ketika proses pencarian atau penempatan mudah untuk ditemukannya. Penerapan 5S juga dapat membantu dalam menciptakan suasana kerja dan tempat kerja yang nyaman, aman, bersih, rapi, serta kondusif. Secara tidak langsung akan membentuk budaya kerja, motivasi kerja, dan meningkatkan produktivitas kerja. Maka dari itu, diperlukan penataan barang yang ada di lini produksi dengan metode 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, untuk memudahkan dalam penempatan serta pencarian suatu barang dan menghilangkan pemborosan pada proses bekerja, waktu dalam pengambilan barang yang menghambat aktivitas proses produksi. Penerapan metode 5S ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian suatu barang atau peralatan yang diperlukan dalam bekerja sehingga mengurangi kelelahan bekerja. 2. Barang-barang yang sudah tidak terpakai mudah dikenali. 3. Sistem standar mudah dipahami dan dapat terlihat jelas. 4. Memperbaiki kondisi fisik kerja sehingga tidak ada benda yang berlebihan dan tempat kerja menjadi luas. 5. Menurunkan tingkat kerusakan produk dan alat produksi. Dan yang keenam, mewujudkan citra positif di mata pelanggan yang tercermin dari kondisi tempat kerja yang rapi dan bersih. Dan yang ketujuh yaitu lokasi menjadi lebih teratur atau tidak berantakan. Di sini yaitu penutup dari saya. 5S ini dirancang untuk menghilangkan pemborosan. Hal tersebut jelas begitu penting bagi suatu perusahaan. Maka banyak orang yang selalu salah berkonsentrasi pada istilah individual seolah-olah hal tersebut merupakan daya tarik yang menguntungkan. Tapi sebenarnya
Yang harus diingat adalah bahwasanya 5S merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu dan harus diterapkan dengan memperhatikan sasaran tertentu agar penerapannya itu sesuai dan bisa terkendali. 5S merupakan langkah awal tekad bersama seluruh anggota perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, di mana dapat mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik di mata pelanggan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya presentasikan untuk tugas besar 2 ini tentang implementasi TPM di tempat saya bekerja gitu, penerapan 5S. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.